Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firtia Ayu Lintasari, CGP Angkatan 11 kelas 122A Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita dengan karakter masing-masing murid yang berbeda. Ingat, minat dan bakat anak berbeda-beda. Tidak ada yang sama satu sama lain. Begitu pula kemampuan mereka tidak ada yang identik satu sama lain. Gaya belajar, kemampuan literasi, pola pikir, dan lain-lain pun berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, maka diperlukan guru yang mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat mewujudkan visi guru penggerak. Bagaimana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan berikut ini. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini: kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid mencakup berikut ini: lingkungan mereka, budaya mereka, gaya belajar mereka, atau kecerdasan majemuk mereka. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan gurunya murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan format materi yang disampaikan sesuai kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses berkaitan dengan proses kegiatan selama pembelajaran. Mendiferensiasikan proses bisa dilakukan dengan cara membedakan kegiatan atau langkah kerja murid sesuai kebutuhan belajarnya. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil belajar, hasil kerja, hasil penerapan, hasil penemuan, dan hasil kegiatan murid. Mendiferensiasikan produk adalah bukti dari apa yang murid telah pahami dari berbagai langkah dan penerapan dari guru yang telah dimodifikasi. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentu saja ada. Nah, berikut ini ada keterkaitannya. Modul 1.1 dengan modul 2.1, guru harus mengetahui kodrat alam dan zaman, barulah dapat melakukan pembelajaran diferensiasi. Sementara modul 1.2 dengan modul 2.1, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkolaboratif agar dapat menciptakan lingkungan belajar inklusif dan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Sedangkan modul 1.3 dengan modul 2.1, pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan modul 1.4 dengan modul 2.1, sebelum pembelajaran diferensiasi dilakukan, perlu diadakan kesepakatan kelas dulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.